Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India yang berjudul Zindagi Na Milegi Dobara, keluaran tahun 2011. Film ini menceritakan perjalanan tiga sahabat baik ke Spanyol. Niat awal mereka adalah untuk merayakan pesta bujang salah satu dari mereka yang akan segera menikah. Tapi di dalam perjalanan itu banyak permasalahan yang timbul yang akhirnya membuat mereka menjadi lebih dewasa. Mereka malah menemukan arti dari persahabatan, kehidupan, serta cinta. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Bemper Om Brewok Story. Awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang melamar pasangannya. Pria itu bernama Kabir dan sang wanita bernama Natasha. Di pesta itu terlihat semua orang ikut merasa senang dengan lamaran itu. Salah satu dari sahabat baik Kabir yang bernama Imran akhirnya memberikan ucapan selamat bahwa dia ikut senang karena sahabat baiknya akan segera menikah. Dan dia meminta maaf, salah satu dari sahabatnya yang bernama Arjun tidak bisa hadir di pesta itu. Diketahui, Kabir memiliki dua orang sahabat baik. Bahkan mereka diberikan julukan The Three Musketeer karena sejak kecil mereka selalu bersama. Setelah pesta, teman-teman Natasha mengatakan bahwa biasanya sebelum menikah, cowok akan melakukan pesta bujang dan biasanya akan berpesta dengan wanita-wanita semok. Tetapi di sini Natasha mengatakan bahwa Kabir tidak akan melakukan hal itu. Ternyata Kabir memiliki janji dengan dua sahabatnya. Bila salah satu dari mereka akan menikah, mereka harus melakukan petualangan bersama dan masing-masing dari mereka harus merencanakan petualangan yang ekstrim dan yang lain harus mengikuti apapun yang direncanakan oleh mereka. Di tempat lain, tepatnya di London, terlihat seorang pria tampan yang bekerja sebagai broker saham. Dia adalah masketir ketiga yang bernama Arjun. Di sini Arjun meminta maaf karena sepertinya dia tidak bisa mengikuti perjalanan bujang Kabir karena dia sangat sibuk saat ini. Kabir yang kecewa mengatakan, bila salah satu dari kita tidak berangkat, mendingan kita semua nggak berangkat. Beberapa saat kemudian, Arjun bertemu dengan mantan pacarnya. Di sini, Rahila ingin memberitahu Arjun bila sebentar lagi dia akan menikah. Mendengar itu, ekspresi Arjun langsung berubah dan dia meninggalkan Rahila begitu saja. Nah, karena hal itulah, akhirnya Arjun memutuskan pergi untuk berpetualang bersama teman-temannya. Di tempat lain, terlihat Imran yang sedang berbicara dengan ibunya. Di sini, ibunya bertanya kepada Imran karena dia tahu bila Imran akan pergi ke Spanyol bersama teman-temannya. Di sini, ibunya memperingatkan Imran agar tidak menemui ayah biologisnya di Spanyol. Tetapi Imran bersikeras, dia harus tahu siapakah sosok dari ayah biologisnya itu. Singkat cerita, petualangan mereka pun dimulai. Mereka sepakat bertemu di Spanyol dan berpetualang mengelilingi indahnya Spanyol. Tak lama kemudian, mereka bertiga akhirnya bertemu di Spanyol. Mereka akhirnya menyusun destinasi mereka masing-masing. Pertama, destinasi pilihan Kabir adalah kota Costa Brava. Lalu ke destinasi pilihan Arjun di Sevilla. Dan yang terakhir, kota pilihan Imran adalah Pamplona. Di kamar hotel, Arjun memberikan hadiah pertunangan Kabir berupa tas wanita yang sangat mahal. Melihat itu, malah Imran yang menjadi jiper ketika mengetahui bahwa tas itu seharga sebuah mobil. Tak lama, Imran mengajak Kabir ke suatu museum dari pelukis Salman Habib. Ketika sampai di sana, terlihat Imran yang emosional ketika melihat lukisan dari Salman Habib. Siapakah Salman Habib itu? Nanti kita cari tahu ya bareng-bareng. Malam harinya, The Three Musketeer minum-minum di sebuah bar. Di sini mereka mengobrol tentang masa kecil mereka. Tetapi di sini Imran mengatakan kepada Arjun bahwa dia sangat senang dengan perjalanan ini dan dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Nah, kejadian apakah itu? Nanti ya, belum saatnya Om kasih tahu. Keesokan harinya, mereka akhirnya sampai ke tempat persewaan mobil. Di sini, Imran yang memang orangnya eksentrik langsung jatuh cinta ketika melihat mobil Corvette klasik. Bahkan dia sampai memohon kepada yang lain agar menyewa mobil klasik itu saja. Tetapi Arjun tidak mau karena akan sangat merepotkan bila mereka harus berkeliling Spanyol dengan mobil tua. Dan akhirnya perjalanan bujang mereka pun dimulai. Tetapi di sini terlihat walaupun sedang liburan, Arjun tetap menerima telepon dari kantornya. Bukan cuma sekali, tetapi sepanjang perjalanan, Arjun tidak bisa lepas dari handphonenya. Puncaknya, ketika dia harus melakukan Zoom meeting dengan kliennya di Jepang. Hal itu malah menjadi olok-olok teman-temannya. Tak lama perjalanan pun berlanjut, tetapi di tengah jalan mereka kebelet pipis. Ketika di toilet, Kabir berkata, "Guys, masih inget nggak kegokilan kita pas masih kecil?" Arjun yang sadar mereka bakal melakukan sesuatu yang konyol mencoba mencegah Kabir. Tetapi tiba-tiba Kabir dan yang lain berteriak ketika melihat bapak-bapak lagi pipis. Jelas saja tuh bapak-bapak langsung ikutan kabur. Ternyata itu adalah kekonyolan mereka ketika masih kecil.
Di perjalanan, diketahui bahwa Imran adalah orang yang sangat eksentrik dan cuek. Dia selalu melakukan apapun yang dia pikirkan tanpa berpikir panjang. Hal itu terlihat ketika dia memperlakukan tas hadiah Arjun sebagai wanita yang harus dihormati karena harganya yang sangat mahal. Dia pun memberikan nama pada tas itu, Bakwati. Tak lama, Arjun kembali menerima telepon dari kantornya. Di sini Kabir yang kesal mengatakan dengan nada bercanda, "Siapapun, tolong lempar HP ini orang dong dari mobil." Dengan entengnya, Imran langsung mengambil HP Arjun dan membuangnya keluar jendela. Jelas saja Arjun marah besar karena di HP itu tersimpan semua kontak para kliennya. Kekesalan Arjun kembali memuncak ketika Imran mengatakan, "Ini hanya bercanda bro, nggak usah marah lah." Seketika itu juga Arjun langsung menampar Imran. Arjun berkata, "Bro, lu tuh udah gede, bukan anak kecil lagi anjing. Ngelempar HP gue itu nggak lucu. Selingkuh sama pacar gue itu juga nggak lucu." Nah, di sini diketahui permintaan maaf Imran di bar tempo hari adalah karena 4 tahun yang lalu Imran ketahuan selingkuh sama pacarnya Arjun. Dan semenjak saat itu mereka tidak pernah berbicara lagi. Akhirnya di sini mereka kembali berdebat. Melihat suasana sudah tidak nyaman lagi, Kabir mencoba menengahi. Dia memohon, "Ini adalah pesta bujangku bro, please dong, jangan jadi adegan pembunuhan di sini." Mendengar itu, akhirnya Arjun dan Imran pun berdamai. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di sebuah villa mewah di Costa Brava, destinasi pilihan Kabir. Gak pakai lama, mereka langsung menuju pantai untuk bersenang-senang. Tetapi berbeda dengan Arjun, yang ke pantai masih dengan style pegawai kantoran dan gak lupa sama laptopnya. Tetapi pada saat duduk-duduk di tepi pantai, dia melihat seorang wanita cantik semok melenuk dan aduhai. Terlihat pandangan Arjun tak bisa lepas dari gadis itu. Tetapi ketika Imran melihat gadis itu, dia langsung mencoba berkenalan dengannya tanpa memperdulikan Arjun yang ampas karena selalu ditikung sama Imran. Di sini diketahui bahwa gadis itu bernama Laila, blasteran Amerika India yang saat ini tinggal di London. Malam harinya sebagai permintaan maaf, Imran memberikan sebuah HP ke Arjun. Tetapi dia memberikan HP imut berwarna pink. Bukannya senang, jelas saja Arjun malah jadi marah. Tak lama Kabir memberitahu bahwa tujuan ekstrim mereka di Costa Brava adalah diving di laut. Mendengar itu, Arjun menolaknya karena dia fobia terhadap air. Tetapi Imran malah mengejeknya. Kabir mengatakan, "Ayolah bro, bakalan epic nih. Ini bisa menyembuhkan fobia lu sama air. Santai aja, semua akan baik-baik saja." Keesokan harinya di tepi pantai terlihat Laila. Ternyata Laila adalah instruktur diving mereka. Akhirnya latihan pun dimulai. Di sini Laila menjelaskan tentang tata cara menyelam yang baik dan benar. Tetapi di sini Arjun masih terlihat takut, sehingga Laila lebih fokus menaruh perhatian kepada Arjun. Bahkan Laila mengajari cara menahan nafas di dalam air dengan cara tukeran pompa oksigen. Cie, tukeran iler pakai selang oksigen. Malam harinya mereka berempat minum-minum di sebuah bar. Di sini mereka menceritakan tujuan petualangan mereka kepada Laila. Di sini terlihat bahwa Laila sedikit tertarik dengan sosok Arjun yang gantengnya 11-12 sama Om Brewoks. Sepulang dari bar, mereka kembali somplak dengan mengisengi mbah-mbah yang lagi jalan sendirian. Kali ini Laila juga ikutan ketularan somplak dari 3 serangkai ini. Keesokan paginya, akhirnya mereka melakukan penyelaman. Di sini, akhirnya Arjun dapat melawan ketakutannya. Jelas saja, karena Laila selalu berada di sebelahnya. Setelah penyelaman itu, Arjun merasa terharu karena dia bisa melawan fobianya dan melihat betapa indahnya kehidupan di dalam laut. Dan akhirnya, petualangan pertama mereka di Spanyol berjalan lancar. Malam harinya, Kabir melakukan vikal dengan Natasha. Tetapi tiba-tiba Laila masuk ke kamar Kabir karena dia ingin meminjam toilet di kamar Kabir. Di sini Natasha menanyakan suara siapakah itu. Kabir langsung memperkenalkan Laila kepada Natasha, tetapi Natasha malah salah sangka dan langsung ngambek karena ada cewek cakep semelohai di kamar calon suaminya. Di bawah Laila melihat Arjun yang sedang memasak. Di sini Arjun berterima kasih kepada Laila karena baru pertama kali dalam hidupnya dia melihat keindahan bawah laut secara langsung. Pada saat makan malam, semua orang memuji masakan Arjun karena sangat enak. Tetapi Arjun mengatakan bahwa dia jarang memasak karena dia selalu sibuk. Kabir yang melihat sosok Arjun yang telah kembali seperti Arjun yang dulu setelah menyelam, berterima kasih kepada Laila dan dia mengundang Laila untuk ikut bersama mereka melakukan pertualangan ini. Tetapi sayangnya Laila menolak karena dia sudah berjanji dengan temannya untuk datang ke festival Tomatina. Di sini Laila malah kembali mengajak mereka datang ke festival itu. Imran jelas saja langsung pengen ke sana karena ada Laila. Tetapi Kabir mengatakan, ini semua tergantung Arjun, karena destinasi tujuan selanjutnya adalah destinasi Arjun. Arjun akhirnya setuju untuk mampir sebentar ke festival itu sebelum ke Sevilla.
Malam harinya, Arjun yang sedang termenung sendirian flashback ke masa-masa dia berpisah dengan mantannya Rahila. Di sini diperlihatkan bahwa Arjun selalu sibuk dengan pekerjaannya dan selalu menilai sesuatu dengan uang. Rahila yang sudah tidak kuat akhirnya memutuskan untuk berpisah dengannya. Keesokan harinya, perjalanan pun dimulai kembali. Kali ini, Kabir mengabulkan permintaan Imran. Dia akhirnya menyewa mobil Corvette retro untuk perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Imran kembali kambuh somplaknya dengan memperkenalkan Brakwati kepada Leila. Tak lama, Kabir mendapatkan telepon dari Natasha. Dia meminta maaf dan menanyakan kemana tujuan Kabir selanjutnya. Sesampainya di Valencia, mereka sudah disambut oleh sahabat Leila yang bernama Nuria, cewek manis asli Spanyol. Melihat Nuria, Imran langsung mengganti target bidikannya. Dia langsung meminta Leila untuk memperkenalkannya kepada Nuria. Tak lama, mereka semua sampai di tempat festival Tomatina. Dengan senang dan gembira, akhirnya mereka ikut festival lempar-lemparan tomat itu. Sesampainya di hotel, Kabir bercanda dengan Leila. Sialnya, Natasha sudah berada di sana. Jelas saja Natasha langsung ngamuk kepada Kabir, dan perdebatan di antara mereka pun tidak dapat terelakkan. Imran yang menguping perdebatan mereka, akhirnya mengatakan kepada semuanya, "Petualangan kita bakalan hancur nih bro." Dia mengatakan bahwa Natasha cemburu sama Leila. Tak lama, Imran yang sudah lengket badannya sama tomat menanyakan kepada Leila bagaimana cara bilang, "Bolehkah aku masuk?" dalam bahasa Spanyol. Setelah itu, dia langsung mempraktekannya ketika Nuria sedang mandi. Dan bangkeknya, cara itu berhasil. Sial, gampang banget ya, Om jadi pengen ke Spanyol. Malam harinya, mereka semua makan malam bersama. Di sini, Natasha mulai bertanya tentang Laila dengan beberapa pertanyaan. Di sini juga masih terlihat bahwa Natasha masih ngambek dengan Kabir. Tak lama, Imran basa-basi dengan mengatakan bahwa Natasha bisa ikut dengan perjalanan mereka. Tetapi Natasha mengatakan bahwa besok dia akan segera kembali ke India. Setelah makan malam, Imran meminta tolong ke Arjun dan Leila untuk berjalan-jalan dulu sebentar di luar, karena dia ingin belajar kelompok dengan Nuria. Di dalam kamar, Imran langsung melancarkan tarian tango untuk pemanasan belajar kelompok dengan Nuria. Sedangkan Arjun dan Leila yang terusir akhirnya saling mengobrol di jalan. Di sini Arjun bertanya, bagaimana tipe pria idamanmu? Leila menjawab, aku tidak punya tipe ideal spesifik untuk pasanganku. Bagaimana bila ada pria yang cuma libur 3 minggu dalam setahun, terobsesi dengan uang dan selalu sibuk? Leila kemudian berkata, maksudmu orang seperti dirimu tentu saja akan sulit berhubungan dengan orang yang gila kerja dan uang seperti itu. Di sini Arjun malah marah karena Leila menyinggung hatinya. Di sini Arjun mengatakan, aku suka dengan uang karena sejak kecil aku sudah ditinggal mati oleh ayahku yang memiliki banyak hutang. Sehingga ibukulah yang harus bekerja keras untuk membayar hutang itu. Itulah mengapa saat ini aku menganggap bila uang bisa selalu menjadi jalan keluar dalam semua masalah. Mendengar itu, Leila berkata, come on bro, uang memang penting, tapi apakah kau benar-benar bahagia? Cobalah menikmati hidupmu sebelum ajal mendatangimu. Di sini Arjun terlihat sedikit sadar karena perkataan Leila. Di tempat lain, Imran yang habis belajar kelompok bercerita kepada Nuria tentang ketakutannya bila bertemu dengan ayahnya. Dia takut ayahnya tidak menerimanya sebagai anak. Tetapi Nuria hanya bisa plongo karena Imran berbicara dengan bahasa India. Di tempat lain terlihat Arjun dan Leila yang semakin dekat. Karena belum bisa balik ke kamar, akhirnya mereka piknik di tepi jalan sembari melihat bintang-bintang di langit. Sedangkan Kabir dan Natasha masih saja berdebat. Keesokan harinya, akhirnya mereka harus berpisah dengan Leila dan Nuria. Di sini Arjun berkata, terima kasih atas semalam, kau sedikit menyadarkanku. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah itu, Leila terlihat tidak tenang, seolah-olah ada yang sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kemudian Leila meminjam motor Nuria dan berniat mengejar Arjun and the gang. Setelah berhasil mengejar, Leila langsung turun dari motornya dan langsung tukeran iler dengan Arjun. Leila berkata, aku benci penyesalan. Dan mereka kembali tukeran iler. Pantek emang nih Arjun. Setelah puas tukeran iler, mereka pun akhirnya berpisah. Duh, so sweet banget gak sih? Kapan Om bisa dapat momen kayak gitu ya? Kemarin ada sih cewek yang ngejar Om pakai motor gitu. Ternyata Om yang lupa bayar pas beli cilok. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju bandara untuk mengantar Natasha. Tetapi di perjalanan kembali terjadi perdebatan di antara Kabir dan Natasha karena Natasha tiba-tiba resign dari pekerjaannya tanpa memberitahu Kabir terlebih dahulu. Natasha berkata dia akan menemani kemanapun suaminya pergi agar Kabir tidak bisa main mata dengan wanita lain. Jelas saja hal itu membuat teman-temannya mengejek Kabir karena sebentar lagi Kabir akan menjadi pria tanpa kebebasan. Sesampainya di bandara, Arjun menyadari sesuatu bahwa Kabir terlihat berbeda ketika bersama Natasha, seperti dia tidak bahagia dengan pernikahan ini.
Di sini Arjun dan Imran sepakat mencari tahu bagaimana sebenarnya perasaan Kabir agar dia tidak menyesal selama sisa hidupnya. Sesampainya di hotel, Arjun menanyakan bagaimana perasaan Kabir karena sebentar lagi dia akan menikah. Tetapi Kabir di sini mengatakan bahwa dia sangat bahagia akan menikahi Natasha. Tetapi di lubuk hati yang terdalam, Kabir terlihat tidak bahagia. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan menuju Sevilla. Tetapi di tengah jalan, Imran meminta izin untuk mampir ke kota Grezlama karena dia ingin menemui seniman yang bernama Salman Habib. Arjun dan Kabir tidak keberatan karena memang Imran dari kecil sudah suka dengan karya seni dan menganggap itu hal yang wajar. Tetapi ketika hendak memasuki kota Grezlama, tiba-tiba Imran mengurungkan niatnya dan kembali ke rute awal. Singkat cerita, mereka sampai di Sevilla. Saat ini giliran Arjun yang menentukan kegiatan ekstrim apa yang akan mereka lakukan. Ternyata Arjun merencanakan skydiving untuk mereka semua. Kali ini Imranlah yang ketar-ketir karena ternyata dia fobia terhadap ketinggian. Tetapi karena sudah sepakat akan melakukan apapun yang direncanakan oleh masing-masing dari mereka, akhirnya Imran mau tidak mau harus mengikuti rencana Arjun itu. Di atas pesawat terlihat Imran yang sangat tidak nyaman. Tetapi ketika sudah melompat, terlihat dia mulai bisa menikmatinya. Dan akhirnya mereka bertiga kembali bersenang-senang di atas awan. Epic banget gak sih di sini ini? Sahabat dari kecil sampai dewasa pun mereka masih akrab. Secara nggak langsung sebenarnya mereka saling mengerti satu sama lain. Ketika Arjun yang fobia air, Kabir mencoba membantunya. Dan ketika Imran yang takut ketinggian, Arjun juga mencoba membantunya untuk mengatasi ketakutannya itu. Walaupun caranya nggak ngotak sih. Setelah siangnya terjun bebas, malamnya mereka kembali bersenang-senang dengan berjoget bersama dengan warga lokal. Tarik sis! Setelah itu, tiga serangka ini minum-minum di sebuah bar. Di sini, Arjun yang mulai mabuk mengatakan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan paling mengasihkan dalam hidupnya. Dan dia bersyukur memiliki teman-teman yang sama gokilnya yang selalu ada untuknya. Tak lama, Kabir melihat mas-mas yang sedang duduk sendiri di bar. Jiwa somplaknya kembali bergejolak. Seperti sebelum-sebelumnya, dia dan yang lain berniat ngusilin mas-mas itu. Tetapi kali ini, Kabir malah yang dikerjain sama yang lain. Alhasil, Kabir ditampol sama mas-mas sangar itu. Dan akhirnya mereka bertiga harus mendekam di penjara karena berkelahi di bar. Karena bingung bagaimana cara mereka keluar dari penjara, Imran mengatakan dia akan menelpon Salman Habib agar mau menjamin mereka. Tetapi yang lain malah tertawa. Di sini Imran akhirnya mengatakan bahwa Salman Habib adalah ayah biologisnya. Di sini Imran menceritakan dia tahu bahwa Salman Habib adalah ayah kandungnya ketika orang yang selama ini dianggap ayahnya meninggal. Disitulah ibunya menceritakan semuanya, tetapi ibunya meminta Imran untuk tidak mencari sosok ayah kandungnya itu. Karena ibunya takut Imran akan kecewa. Singkat cerita, Salman akhirnya menembus mereka semua. Kemudian Salman mengundang mereka untuk mampir ke rumahnya. Di sini terlihat bahwa Salman adalah pelukis yang cukup terkenal di Spanyol. Melihat sahabatnya ingin berbicara empat mata dengan ayahnya, Arjun dan Kabir akhirnya meninggalkan mereka. Akhirnya di sini diketahui, Salman dan ibunya Imran dulu pernah menjalin cinta tanpa komitmen. Ketika ibunya hamil Imran, Salman yang tidak ingin terikat dan ingin mengejar mimpinya menjadi pelukis terkenal, akhirnya meninggalkan ibunya. Dan diketahui, ibunya akhirnya menikah dengan sahabatnya yang bernama Abu. Itulah mengapa selama ini Imran tidak diberitahu bahwa Salman adalah ayah kandung dari Imran. Di sini Imran juga mengatakan, pada saat itu aku belum siap memiliki anak. Dan sampai saat ini pun aku juga belum siap memiliki anak. Mendengar itu, Imran menjadi emosional. Karena sosok ayah biologisnya tidaklah seperti yang dia pikirkan. Di jalan, Arjun mencoba menghibur Imran yang masih bersedih. Tetapi di sini malah Imran lah yang meminta maaf kepada Arjun karena kejadian dulu pada saat dia berselingkuh dengan pacarnya Arjun. Di sini Arjun dengan besar hati akhirnya memaafkan sahabat baiknya itu. Di dalam mobil terlihat Kabir yang sedang video call bersama Natasha. Di sini Natasha kembali membuat Kabir tidak nyaman dengan mengatur-ngatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Kabir. Tak lama Kabir flashback ke masa lalu. Di sini diperlihatkan ibu Kabir sedang merayakan ulang tahunnya. Tak lama Kabir menunjukkan sebuah cincin kepada Natasha.
Melihat itu, Natasha langsung berteriak karena dia mengira dia sedang dilamar oleh Kabir. Semua orang jelas saja langsung bersorak bergembira. Di luar, Kabir menjelaskan bahwa sebenarnya cincin itu adalah hadiah untuk ibunya. Dia memperlihatkan ke Natasha karena ingin meminta pendapatnya, tetapi Natasha malah kegeeran sendiri. Di sini Natasha malah ngambek karena dia sudah terlanjur malu karena semua orang mengira bahwa dia telah dilamar oleh Kabir. Melihat itu, Kabir akhirnya melamar Natasha. Itulah mengapa di scene awal kita diperlihatkan Kabir melamar Natasha walaupun mereka baru berpacaran selama 6 bulan. Keesokan harinya mereka sudah sampai di kota Pamplona, destinasi pilihan Imran. Tak lama Arjun mendapatkan kejutan ketika tiba-tiba Layla sudah berada di depan kamarnya. Ternyata ini semua adalah ide Imran yang memohon Layla untuk datang ke sana untuk menebus kesalahannya 4 tahun yang lalu. Setelah itu mereka pergi ke pusat kota untuk melihat festival San Fermin, festival pelepasan banteng di jalan yang terkenal itu. Ternyata kegiatan ekstrim yang direncanakan Imran adalah dikejar oleh banteng. Jelas saja yang lain protes karena kejar-kejaran dengan banteng itu sangat berbahaya. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang memakai perlengkapan lengkap untuk meminimalisir kecelakaan. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya makan siang dulu sebelum besok dikejar-kejar oleh banteng. Tetapi di sini Arjun kembali menanyakan tentang kesiapan Kabir untuk menikah. Di sini Arjun mengatakan bahwa Kabir terlihat tidak senang dengan pernikahannya dengan Natasha. Mendengar itu, Kabir langsung pergi meninggalkan mereka. Di luar, akhirnya Kabir menjelaskan semuanya, bahwa Natasha sudah berbeda dengan Natasha yang dulu dia kenal. Saat ini dia sangat posesif, seakan-akan sekarang segala sesuatu harus mendapat persetujuan darinya. Dan ketika Arjun dan Imran tahu bahwa lamaran Kabir itu adalah karena kecelakaan, mereka tambah menjadi tidak habis pikir betapa bodohnya Kabir itu. Di sini Arjun dan Imran mengatakan hubungan ini tidak akan berjalan lancar dan Kabir akan menyesal sepanjang hidupnya. Di kamar, Kabir mulai berpikir tentang perkataan sahabat-sahabatnya itu. Sedangkan di kamar sebelah, Arjun dan Layla akhirnya bisa berduaan. Dan kalian tahulah mereka ngapain, gak perlu om jelasin kan. Sedangkan di kamar Imran, terlihat dia menelpon ibunya. Dia meminta maaf kepada ibunya karena tidak percaya dengan perkataan ibunya sebelumnya, bahwa ayahnya adalah orang yang sangat brengsek. Keesokannya, mereka terlihat sudah siap untuk mengikuti festival San Fermin. Di sini Imran yang gugup berkata kepada yang lain, "Bila aku selamat hari ini, aku akan mengizinkan kalian melihat puisi-puisiku. Bahkan, aku akan menerbitkan puisiku." Arjun juga mengatakan, "Bila aku selamat hari ini, aku akan mengajak Layla pergi ke Maroko. Aku tidak peduli walaupun aku akan dipecat dari kantor." Sedangkan Kabir berjanji, "Aku akan bilang ke Natasha bahwa aku tidak bisa menikahinya." Dan akhirnya mereka pun mengikuti festival itu. Di sini mereka akhirnya menemukan pengalaman yang sangat penting, bahwa sahabat sejati akan selalu ada untukmu, entah dalam kondisi apapun. Dan di petualangan ini pun, mereka akhirnya memahami pentingnya menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, kalau berakhirnya kayak gini, pasti kolom komentar om isinya pada protes. "Om, endingnya kok kentang banget. Om, endingnya kok gantung. Oh, minta iPhone." Ternyata di post after credit diperlihatkan sebuah pesta pernikahan. Loh, katanya kalau selamat Kabir bakalan membatalkan pernikahannya. Ternyata ini adalah pernikahan Arjun dan Layla. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah. Di sini juga diperlihatkan Imran kembali menjalin cinta dengan Nuria. Sedangkan Kabir memutuskan tidak jadi menikah dengan Natasha, tetapi saat ini mereka memilih untuk menjadi sahabat. Sedangkan Natasha terlihat sudah memiliki gandengan baru. Dan tamat. Nah, gimana sob dengan film ini? So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Bir milatihin.